Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasi Agustiarni, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya susun guna untuk dijadikan sebagai tugas 2 dalam mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Adapun dosen pembimbingnya yaitu Bapak Muhammad Nuzli, SPDI MPD. Selanjutnya, adapun poin yang pertama pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun yaitu satuan pendidikan yang saya pilih yaitu Sekolah Dasar Negeri 86/3 Cupa, di mana tempat saya mengajar. Yang kedua ada temanya di tema 1 yaitu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Subtemanya itu subtema 1 perkembangbiakan dan daur hidup hewan. Adapun kelas yang di sini adalah kelas 3 pada semester 1 dan materi pokoknya cara berkembang biak hewan. Adapun alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 6 kali 35 menit. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi cara berkembang biak hewan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menulis cerita tentang perkembangbiakan hewan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati kejadian sehari-hari, siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati kejadian sehari-hari, siswa dapat mengemukakan pendapat tentang sikap pengamalan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati contoh, siswa dapat menentukan nilai tempat sampai 10 ribuan dengan benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati contoh, siswa dapat merumuskan cara untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan nilai tempat dengan benar. Adapun kompetensi dasar intinya, di sini ada kompetensi inti 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kompetensi inti 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang terakhir, kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 1.1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, 2.2 memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab untuk hidup sehat serta merawat hewan dan tumbuhan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan yang 3.2 menguraikan teks arahan atau petunjuk tentang perawatan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Yang keempat, 4.2 menerangkan dan mempraktikkan teks arahan atau petunjuk tentang perawatan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan pengembangbiakan tanaman secara mandiri dalam bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis, yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran bahasa Indonesia pada kompetensi 3.2.1, mengidentifikasi isi teks tentang cara berkembang biak hewan. Pada 4.2.1 menulis cerita tentang perkembangbiakan hewan.
Selanjutnya pada mata pelajaran PPKN, kompetensi dasarnya 1.1 yaitu menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama, suku bangsa, ciri-ciri fisik, psikis, dan hobi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah. Pada kompetensi dasar 1.2, menghargai kebersamaan dan keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan di sekolah. 2.1, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli kasih sayang, percaya diri, berani mengakui kesalahan, meminta maaf dan memberi maaf di rumah dan sekolah, dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sebagai perwujudan moral Pancasila. Pada 2.2, menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang 3.1, memahami simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan 4.1, mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkan dengan pemahamannya terhadap simbol sila-sila Pancasila. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran PPKN ini pada kompetensi 3.1.1, yaitu mengidentifikasi contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Dan pada kompetensi 4.1.1 melakukan pengamatan tentang perilaku di sekitar rumah tentang pengamalan sila pertama. Yang mata pelajaran selanjutnya itu matematika. Kompetensi dasarnya 1.1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. 2.1, menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib, dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, serta tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas. 3.1, memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan asli melalui pengamatan pola penjumlahan dan perkalian. Pada 4.2, merumuskan dengan kalimat sendiri, membuat model matematika, dan memilih strategi yang efektif dalam memecahkan masalah nyata sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat, waktu, panjang, berat benda, dan uang, serta memeriksa kebenaran jawabannya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada mata pelajaran matematika ini pada kompetensi 3.1.1, yaitu menentukan nilai tempat sampai ribuan. Yang 3.1.2 yaitu menentukan nilai tempat sampai puluh ribuan. Dan pada 4.2.1 merumuskan cara untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan nilai tempat. Selanjutnya ada materi pembelajarannya, yaitu yang pertama cara berkembang biak hewan, yang kedua menyusun gambar menjadi cerita, yang ketiga mengidentifikasi sikapnya sesuai dengan sila pertama Pancasila, dan yang terakhir menentukan nilai dan tempat bilangan. Selanjutnya metode pembelajaran yang digunakan pada rencana pembelajaran ini yaitu menggunakan pendekatan saintifik, di mana mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, mengasosiasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode permainan, metode simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Adapun media pembelajaran di sini menggunakan alat bantu menentukan nilai dan tempat. Dan sumber belajarnya yaitu buku guru dan buku siswa tema yang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013 yang dicetak di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015. Adapun kegiatan pembelajaran di sini ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Adapun alokasi waktu pada kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit, di mana guru memberi salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya
Guru membuka pelajaran dengan mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan sebelumnya tentang perkembangbiakan dan tahapan perkembangan hidup hewan, dan guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Dan selanjutnya pada kegiatan inti, siswa mengingat kembali materi sebelumnya tentang berkembang biak hewan. Di sini pendekatannya di sini artinya mengasosiasi. Dan selanjutnya siswa mengerjakan latihan tentang cara berkembang biak hewan yang ada pada buku. Dan selanjutnya siswa mengamati gambar lalu mengurutkan menjadi sebuah cerita yang benar. Di sini artinya siswa mengamati, dan setelah itu disusun, siswa menuliskan cerita berdasarkan susunan gambar yang mudah yang sudah ditentukannya. Mengeksplorasi. Selanjutnya, siswa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teks cerita, dan secara bergantian siswa menceritakan hasil tulisannya dan saling menanggapi atau saling memberi masukan. Di situ artinya mengkomunikasikan. Selanjutnya, siswa membaca teks tentang contoh-contoh lain berkaitan dengan hewan dan lingkungan yang merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Di sini juga mengamati. Selanjutnya, siswa mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada cerita yang dibacanya. Lalu siswa berlatih menuliskan sikap yang seharusnya dilakukan saat menemui hal-hal yang sesuai pada gambar. Artinya dia mengeksplorasi. Selanjutnya, siswa mendengar penjelasan guru dan mengamati contoh tentang penentuan nilai dan tempat bilangan sampai ribuan. Di sini dia siswa mengamati dan guru menjelaskan, artinya metode ceramah. Dan sebelumnya siswa berdiskusi. Di sini menggunakan metode diskusi tentang berbagai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Artinya di sini pendekatannya mengeksplorasi, dan siswa mencoba mengerjakan soal yang terkait dengan nilai tempat bilangan. Dan yang terakhir pada kegiatan inti yaitu siswa membahas bersama-sama jawaban dan diberi kesempatan untuk bertanya jika belum paham. Artinya mengasosiasi. Dan alokasi waktunya pada kegiatan inti ini yaitu 35 menit kali 30 jam pelajaran. Dan kegiatan penutupnya yaitu alokasi waktunya 10 menit, di mana peserta didik membuat kesimpulan yang dibantu oleh dan dibimbing oleh guru, dan guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan dan tanggapan pada peserta didik dari kegiatan telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Dan sekalian merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberi tugas baik secara individu maupun kelompok, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan terakhir pada kegiatan penutup yaitu menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Di sini ada penilaian sikap. Adapun penilaian sikap ini yang dinilai adalah perubahan tingkah laku. Di sana kriterianya apakah perubahan tingkah laku siswa itu santunnya bagaimana, apakah kurang, apakah cukup, apakah baik, apakah sangat baik dalam santunnya. Dan begitu juga yang peduli, apakah kurang peduli atau cukup peduli, atau baik atau sangat baik dalam pedulinya. Dan begitu juga tanggung jawab, apakah cukup, apakah kurang, apakah baik, apakah sangat baik siswa tersebut. Selanjutnya penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama menentukan cara berkembang biak hewan dengan cara bertelur atau melahirkan. Di sini ada 10 pertanyaan. Di mana skor setiap soal itu 1, maka jika benar semua 1 kali 10 berarti nilainya 10. Dan yang poin kedua, menjawab pertanyaan sesuai teks, di mana skor setiap soal 2,5,
soalnya ada 4, jika benar semua 2,5 kali 4 artinya nilainya 10 jika benar semua. Yang poin ketiga, menentukan nilai dan tempat bilangan. Skor setiap soal 2/4, jika benar semua 20 kali 2/4 artinya nilai soalnya 20, jika benar semua nilainya 10. Soalnya ada 20, jika benar semua 20 kali 2/4 berarti sama dengan 10. Yang terakhir ada penilaian keterampilan. Di sini ada dua rubrik. Yang pertama, kegiatan menulis cerita sesuai urutan gambar, di mana ada kriterianya, penggunaan huruf besar dan tanda baca, kesesuaian isi laporan yang ditulis, penulisan, dan penggunaan kalimat efektif. Dari kriteria tersebut, apakah siswa itu telah memenuhi sangat baik, atau cukup, atau kurang. Di sini terdapat semua kriterianya. Misalnya pada penggunaan huruf besar dan tanda baca, jika menggunakan huruf besar di awal kalimat dan nama orang, serta menggunakan tanda titik di akhir kalimat, artinya itu nilainya sangat baik. Jika terdapat 1-2 kesalahan dalam menggunakan huruf besar dan tanda titik, artinya itu baik. Dan jika terdapat lebih dari 2 kesalahan menggunakan huruf besar dan tanda titik, artinya cukup. Dan jika tidak satu pun kalimat yang menggunakan huruf besar dan tanda titik, artinya dia kurang. Dan begitu juga pada kriteria yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan rubrik yang kedua yaitu menyampaikan sikap. Adapun di sini juga mempunyai kriteria. Yang pertama, kelancaran dalam bercerita. Yang kedua, kepercayaan diri dalam bercerita. Baik, saya selesaikan penjelasan dari rubrik yang pertama tadi. Yang kedua, pada kriteria yang kedua yaitu kesesuaian isi laporan yang ditulis. Jika seluruh isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta, maka artinya dia sangat baik. Jika setengah atau lebih isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta, artinya baik. Jika kurang dari setengah isi teks yang ditulis sesuai dengan isi laporan yang diminta, artinya cukup. Dan jika semua isi teks belum sesuai, artinya dia kurang. Dan begitu juga pada kriteria penulisan. Jika penulisannya katanya sudah tepat, berarti sangat baik. Jika terdapat 1-2 kata yang kurang tepat dalam penulisan, artinya baik. Dan jika lebih dari 2 kata yang kurang tepat dalam penulisan, arti dia cukup. Dan jika semua kata belum tepat dalam penulisan, arti dia kurang. Dan begitu juga pada penggunaan kalimat yang efektif. Jika semua kata menggunakan kalimat yang efektif, artinya sangat baik. Jika terdapat 1-2 kalimat yang menggunakan kalimat kurang efektif, artinya nilainya baik. Jika terdapat lebih dari 2 kalimat yang menggunakan kalimat kurang efektif, artinya nilainya cukup. Dan jika semua kalimat menggunakan kalimat kurang efektif, artinya nilainya kurang. Dan begitu juga untuk rubrik yang kriteria kelancaran dalam bercerita. Jika seluruh cerita yang disampaikan dengan lancar, maka nilai sikapnya sangat baik. Jika setengah atau lebih bagian cerita yang disampaikan, maka sikapnya baik. Jika kurang dari setengah bagian cerita yang disampaikan, cukup. Dan jika belum mampu bercerita, artinya kurang. Dan begitu juga pada kriteria kepercayaan diri dalam bercerita. Jika tidak terlihat ragu-ragu, maka artinya sangat baik. Jika terlihat ragu-ragu, artinya baik. Jika memerlukan bantuan guru, artinya cukup. Dan jika belum menunjukkan kepercayaan diri, artinya kurang. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman dan seluruh yang mendengarkan. Dan semoga semoga tugas ini dapat memenuhi tugas yang diminta oleh dosen pembimbing. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.